Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya mahasiswa dari Amik Tridharma Palu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dari mata kuliah Konsep Teknologi Informasi oleh dosen pembimbing Pak Acelele Eskom MM. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Informasi adalah hal yang menarik untuk dibahas karena sebuah informasi akan menambah wawasan mengenai hal yang sebelumnya tidak diketahui. Selain itu juga untuk mengurangi kesalahan dalam mengambil atau membuat keputusan. Informasi sendiri adalah data atau fakta yang telah dikelola menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi penerimanya. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, informasi merupakan salah satu sumber daya penting yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi haruslah berkualitas. Kualitas informasi ditentukan oleh 3 faktor, yaitu relevansi, akurasi, dan tepat waktu. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi berbasis komputer kini menjadi hal utama bagi pemenuhan kebutuhan informasi. Banyak bidang yang telah memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer sebagai sarana untuk mempermudah pekerjaan, mulai dari kalangan bisnis sampai dari kalangan akademisi, memanfaatkan komputer sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan. Arus informasi dan level manajemen. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, arus informasi sangatlah penting, bukan hanya untuk tercapainya tujuan dan berbagai sasaran, tetapi arus informasi juga sangat berpengaruh dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja suatu organisasi atau perusahaan. Di dalam organisasi, arus informasi mengalir ke atas dan ke bawah. Arus informasi ke bawah berupa strategi, sasaran, dan pengarahan, sedangkan arus informasi ke atas berupa kinerja organisasi. Basically, di dalam perusahaan terdapat 3 level manajemen, yaitu top management, middle management, dan lower management. Ketiganya digambarkan dalam bentuk piramida. Top management atau manajemen tingkat atas adalah level manajemen tertinggi dalam sebuah perusahaan. Di level ini juga tanggung jawab paling besar. Level ini sering disebut manajemen strategis karena menangani keputusan-keputusan strategis, yaitu keputusan yang sangat kompleks dan jarang sekali menggunakan prosedur yang digunakan. Dalam organisasi besar, direktur utama termasuk dalam kategori manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah atau sering disebut manajemen taktis. Manajemen ini bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan taktis, yaitu keputusan-keputusan yang mengimplementasikan sasaran-sasaran strategis suatu organisasi. Melakukan rencana yang disusun oleh manajemen tingkat atas, dan manajemen ini sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah adalah manajemen yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Yang termasuk dalam manajemen tingkat bawah adalah supervisor, merupakan orang yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk memerintah rekan kerja bawahannya, yaitu pegawai non-manajemen. Sistem informasi juga dirancang untuk menyediakan sistem keputusan tertentu. Jenis keputusan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu keputusan terstruktur, keputusan semi terstruktur, dan keputusan tak terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Contohnya seperti keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang. Keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Contohnya seperti pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, dan pengendalian sediaan. Keputusan tak terstruktur. Keputusan tak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Contohnya adalah pengembangan teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, dan perekrutan eksekutif. Di sini, pengalaman pimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan tak terstruktur.
Jenis informasi. Sistem informasi yang digunakan untuk menyediakan informasi bagi para pemakai di suatu organisasi dapat dibedakan menurut dukungan terhadap berbagai level manajemen maupun area fungsional atau departemen. Menurut dukungan level manajemen, terdapat jenis sistem informasi yang dinamakan TPS, MIS, DSS, EIS, GSS, dan ISS. Sedangkan menurut area fungsional, terdapat beberapa sistem-sistem informasi. Salah satunya adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Sistem antar organisasi atau IOS adalah suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan-perusahaan yang membentuk IOS disebut mitra dagang atau mitra bisnis. Manfaat IOS. Pertama, efisiensi komparatif. Dengan bergabung dalam IOS, para mitra dagang dapat menyediakan barang dan jasa mereka dengan biaya yang lebih murah daripada pesaing mereka. Kedua, kekuatan tawar-menawar. Kemampuan suatu perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan pemasok dan pelanggannya yang menguntungkan dirinya disebut kekuatan tawar-menawar. Kekuatan itu berasal dari 3 metode dasar, yaitu dengan menawarkan keistimewaan produk yang unik, dengan mengurangi biaya yang berhubungan dengan pencarian, dan dengan meningkatkan biaya peralihan. Unit layanan informasi, SIM dan PDE. SIM atau Sistem Informasi Manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. PDE atau pengolahan data elektronik dapat merujuk pada metode otomatis dalam pengolahan data komersial. Biasanya kegiatan yang cukup sederhana dan berulang dipakai untuk mengolah informasi yang serupa dalam jumlah besar. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Teknik pengembangan sistem terbagi menjadi 2 metode, yaitu SLDC dan metode prototype. SDLC adalah proses yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sistem informasi, termasuk persyaratan, validasi kepemilikan, pelatihan, dan pengguna. Setiap SDLC harus menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Metode prototype. Pembuatan prototype atau prototyping meliputi pengembangan sistem uji coba yang cepat dan murah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Prototype adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Itulah pembahasan kita hari ini. Oke teman-teman, untuk mendownload materi lengkapnya silakan kunjungi blog saya. Linknya sudah ada di deskripsi. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini dan see you.